Nah, sekarang parameter kualifikasi ada 9. Kalau yang saya coba wrap up, sebenarnya ada banyak, karena ada lagi yang tadi kan yang kelas ESO kelas 1, 2, 3, 4 saya exclude-kan yang untuk ABC, untuk kelas kebersihan ABCD EFG gitu, yang buat CPUB, CPKB. Karena dibataskan sedia farmasi dan apa tuh namanya CPKB. Enggak apa namanya yang diminta ke saya bukan terkait dengan radiofarmaka misalnya, beda lagi. Nah, suhu ini gampang Pak, punya termometer terkalibrasi. Nah, kemudian tes umum, SBO, lalu operasional non operasional biasa. Lalu lihat, nah kata kuncinya ini. Saran saya Bapak Ibu beli recorder Bu. Itu ya. Nanti selama minimal 1 jam dicek suhunya, tidak kurang dari 6 menit. Gitu ya. Nah, itu yang tes suhu umum, cuma satu titik. Nah, sekarang kalau suhu menyeluruh, Bapak Ibu harus petakan, nah, lalu dibagi dalam grid per equal area. Tentukan minimal 3 titik dari tiap zona pemantauan suhu, lalu masukkan probe alat, dan pantau selama 1 jam, record setiap 6 menit. Jadi nanti ada sekitar 10 data ya. Nah, syaratnya kalau misalnya CPUB, kecuali nyatakan lain, ya 18 sampai 28 derajat Celcius. Gitu ya. CPKB suhu ruangan 25 sampai 30 derajat Celcius. Suhu ruangan dikendalikan seperti ini. Nah, kemudian buatlah control chart. Nah, seperti ini hitung nilai rata-ratanya, hitung standar deviasinya, pakai ini aja Excel bisa Bapak Ibu. Hitung nilai rata-rata pembaca. Ini menurut ISO 14644 ya Bapak Ibu ya. Kembali tadi saya ya, disclaimer bahwa ini mengacu ISO 14644, bukan kata saya, tapi ISO 14644. Kemudian buka terus pemantauannya dan buatlah upper warning limit, open action limit gitu ya. Open action limit ya syarat maksimal suhu. Jadi kalau upper warning, jadi udah trennya udah naik, nah itu kita udah lihat-lihat nih apa ada yang nggak beres nih sekitar udara kita gitu ya, atau ada hal yang menarik nih gitu ya. Kita bisa lakukan mitigasi risiko kata kuncinya itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaan saya, kita udah cek selama 1 sampai 9 November 10 hari ya. Datanya seperti ini. Menurut Bapak Ibu, apakah suhu memenuhi syarat? Pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Silahkan Bapak Ibu, boleh open mic. Gimana Pak? Kan suhunya berapa tuh? Dia 28 derajat gitu ya Bapak Ibu ya. Menurut ketentuan nggak Pak? Kalau begini. Tidak, Bu Ani, jawabannya apa Bu? tidak Pak. Masa Karena? gitu. Nah, syaratnya kan masih ini Pak. Di atas standar ya Pak ya. Ya, jawabannya masuk Bu. Karena standarnya kan Hah? 28 derajat. Nah ini Oh, dia. memang 28. Ya, yang UAL Oh. tadi Pak, Bu, yang Oh. apa maksimal suhu gitu ya, gitu ya. Nah, ya, seperti itu Oh, Bu. ini Kira-kira gitu ya. Oke, daftar ada daftarnya, ada absen. baik. Kemudian kelembaban, hendaknya dilakukan setelah sistem AVAC beroperasi total. Ini hak kelembaban itu tricky Bapak Ibu. Saya pernah eh, kualifikasi kelembaban tuh nggak tercapai. Harus pakai ya akhirnya mau nggak mau pakai apa namanya dehumidifier gitu ya. Karena lembab, misalnya atasnya plafonnya lembab, nah itu juga perlu ada maintenance yang lebih baik karena kalau makin lembab berarti kan makin banyak mikroba tumbuh. Nah ini juga menarik. Nah gitu ya. Kemudian kelembaban sama minimal 1 titik, lalu pantau 1 jam, masing-masing 6 menit, ambil record. Makanya perlu kalau boleh data logger sih. Data logger murah kok, 250.000 juga ada, 50.000 juga ada gitu. Tapi yang terkalibrasi ya Bapak Ibu. Nah, oh iya satu lagi, jangan lupa gunakan ini Pak, ini kegagalan hampir semua sarana menurut saya. Jangan lupa gunakan, Bapak Ibu kan punya sertifikat kalibrasi itu ya. Nah, sertifikat kalibrasi itu kan ada 2 parameter yang akan dihasilkan sertifikat kalibrasi. Pertama, faktor koreksi, satu lagi adalah uncertainty. Betul? Nah, yang Ibu dan Bapak gunakan, dua-duanya dipakai tuh faktor koreksi dan uncertainty. Misalnya, termometer kita tadi di suhu 28, standarnya 28 ya, kita kondisioningkan satu kondisi 28 derajat, satu suhu 28, ternyata dia hasil kalibrasinya ternyata 28,2. Kedengaran nggak suara saya? Suaranya mengecil? Mengecil Pak suaranya. Oke, sekarang terdengar lebih jelas.
Nggak. masih lebih Masih kecil kecil, dari yang Pak. tadi. Oh gitu ya, ini kenapa ya? Sebentar ya. Oke, sekarang terdengar nggak? Nah, Aman. Sudah aman, Pak. oke, berarti tadi mungkin ketarik ya. Baik, Bapak Ibu, oke, makasih Bu Naleti dan juga Bu MCA. Baik, Bu Upit ya tadi ya. Oke, berarti saya sama mana ya? Kok saya lupa saya ya? Tadi ya, kelembaban ya. Oh, kok saya lupa tadi ngomong apa tadi saya jelasin ya? Tentang kalibrasi, Pak. Kalau berapa kalibrasi ya, faktor koreksi betul. Faktor koreksi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus pakai tuh itunya, faktor koreksinya. Misalnya di kalibrasi itu nanti faktor koreksi 0, minus 0,2. Tadi kan 28 suhu yang referensi yang benarnya 28. Ternyata di kalibrasi 28,2. Apa Berarti tuh? kan di apa namanya sertifikat kalibrasi nanti akan tulis faktor koreksi minus 0,2. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat apa namanya eh, tampilan termometer Bapak Ibu yang punya sertifikat kalibrasi itu gunakan minus 0,2-nya Bu. Misalnya 27,8. Berarti 27,8 ditambah. Jadi Pak tambah ya, ditambah minus 0,2 berarti 27,6. Nah, itu juga perlu tuh. Nah, ini biasanya kejadiannya kalau di suhu kelembaban nggak masalah, tapi nanti kalau dipakai di kaitannya dengan perhitungan penetrasi panas, itu ngaruh banget Bapak Ibu. 0,1 derajat itu akan berpengaruh berapa F0 menitnya akan gagal gitu. Kalau di PSK tuh pengawas air komersial 3 menit kan. Kalau di obat-obatan kan 12 menit. Itu bisa bedanya jauh banget. Bisa harusnya 3 menit jadi 2,8 menit. Wah, udah gagal, fail tuh F0-nya. Dianggap tidak pengawas air komersial atau bukan produk steril gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi, Dokter nah izin untuk asam ya untuk gimana? share screen-nya hilang. Belum, memang saya sengaja Oke, matikan baik. biar Terima kasih, Pak. ya. Baik, makasih ya ininya. Oke, ini bentar, ya. Nah, oke. Baik, kelembaban sama tadi seperti tadi soal kelembaban kalau di CPU PCPB 1 ya 60 sampai 80% tuh Bapak Ibu batasannya. Tapi kalau untuk hal khusus 50 sampai 60%. Makanya ini sangat amat tricky kata saya sampaikan tadi. Sangat pendek tuh. Dan juga buat kontrol chartnya. Nah, kemudian perbedaan tekanan ruangan juga penting ini kalau untuk mencegah kontaminasi silang tadi sampaikan. Selain mencegah kontaminasi silang juga. Tapi saya nggak bahas dengan detail. Ada bahasanya ini seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri perbedaannya berapa Pascal perbedaannya. Juga hati-hati bacanya ada perbedaan apa ya? Kalau bisa 30 Pascal ini berarti bukan 30 Pascal perbedaannya, tapi tekanan absolutnya 30 Pascal. Jadi 30 Pascal ke 20 Pascal bedanya berapa Bapak Ibu? 10 ya? Berarti masuk gitu. Kira-kira gitu. 10 sampai 15 Pascal kan misalnya. Nah, sekarang jumlah partikel. Nah, ini yang saya cerita ini adalah apa ya, bintang utamanya partikel udara Bapak Ibu. Nah, metode ini sebenarnya diususkan partikel 0,1 sampai mikrometer. Nah, tadi kan saya cerita bahwa kita batasi kan 0,5 kalau di mana di GMP kan CPOB sama CWKB. 0,1 kita nggak hitung Bapak Ibu. Gimana kalau 0,1 itu lebih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, tujuannya untuk sertifikasi dan verifikasi klasifikasi kebersihan ruangan. Karena kata kuncinya ini nih, partikel udara. Nah, tiga kondisi ruangan, tiga-tiganya dilakukan Bapak Ibu, termasuk yang di kosmetik. Belum tentu karena EFG kan operasionalnya nggak dihitung tuh. Cuman SBU sama ETRES kalau yang CPKB. Kalau CPOB secara umum semuanya. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Jumlah partikel udaranya seperti ini, jumlah titik sampel. Nah, di dalam ISO 14644 ini diatur jumlah titik sampel yang harus dicek, lokasinya juga kita harus lakukan titik terkritisnya, the worst case-nya. Lalu penentuan klasifikasi zonanya juga harus dilakukan, jumlah data yang diperlukan juga harus ditetapkan secara statistik. Dari mana kita tahunya nanti kita bahas. Nah, yang pertama, ini adalah jumlah mikrobanya. Jadi jumlah partikelnya, mohon maaf. Jumlah partikelnya yang tadi 2.400, yang ini nih Bapak Ibu. Nah ini tuh ternyata ada hitungannya. Hitungannya dari sini nih. CN, 10 pangkat N berarti N adalah klasifikasi ISO-nya. Misalnya ISO kelas 5, 10 pangkat 5 ya. Dikali 0,1 kali 2,8, D-nya berapa? Nah D-nya misalnya ukuran partikelnya. Misalnya 0,5 mikrometer nih. Nanti dapatlah ISO kelas 5 3.520 gitu. Jadi ini hitungan ini tuh bukan asbun gitu Bapak Ibu. Ternyata ada rumusnya seperti ini. Bisa dicoba nanti.
Gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tanya 2,08, saya dulu ingat jawabannya, tapi sekarang saya lupa. Jadi jangan ada yang tanya kenapa 2,8 ya Bapak Ibu ya. Saya disclaimer dulu nih. Takutnya dia nanya. Baik, seperti itu. Nah ini kata-kata kuncinya ini semuanya dibuat dari rumus ini. Kemudian titiknya juga ternyata ada rumusnya, meskipun itu yang metode lama. Nah ini juga titiknya berapa banyak tuh ada. Tapi sekarang udah berubah Bapak Ibu. ISO 1444 2015 ingat saya. Nah itu sekarang tergantung dari luasnya. Misalnya kalau 2 meter persegi, dia cuma titiknya satu saja. Ini cek partikelnya ya Bapak Ibu ya. Kalau dia lebih dari 1000 meter, berarti pakai equation A yang atas tadi, yang ini. Oh, kalau dia 32 meter, berarti pakai yang berapa? Bapak Ibu? 8 ya? 8 titik ya? Kira-kira gitu. Oke, jadi titik samplingnya diatur juga dalam hal ini. Nah, kemudian termasuk juga ininya Bapak Ibu, volume minimum samplingnya diatur juga dengan rumus ini, gitu ya. Tapi satu kata kuncinya, kalau kurang dari 2 liter, maka di minimal 2 liter dia harus sampling. Tapi ada kata-kata berikutnya lagi, kalau dia ada dua pengecualian. Kalau kurang dari 2 liter dan kurang dari 1 menit daya sedot dari partikel counternya, pilih antara dua ini. Kan paling banyak pasti rata-rata 1 menit. Makanya buat pengecekan partikel counter minimal 1 menit. Untuk apa? Untuk ya ini tadi, untuk ruangannya. Gitu ya. Tapi untuk kelas A, kelas B itu biasanya 1000 liter Bapak Ibu. Titiknya, satu titik 1000 liter. Berarti bisanya kecepatan nanti dikalibrasi tuh biasanya partikel counter. Kalibrasi misalnya partikel counter kita nih, partikel counter biasanya ini banyakannya ya. Saya nggak apa namanya nggak promo apapun, cuman biasanya partikel counter seperti ini, gitu ya. Dia itu dia hitung misalnya 1 menit bisa sedot bisa 25,4 liter misalnya. Nah itu dia akan jadi titik sampling minimumnya untuk 1 menit gitu. Tapi kalau untuk kelas A, kelas B, setahu saya itu harus 1000 liter. Makanya dimasukin ke rumus ini. 20 dibagi CNM kan berarti kan batas ukuran partikel terbesar. Gitu ya. Misalnya CNM-nya nih kita mau ini nih. 0, yang kelas 5 nih. Ya kan? Terbesarnya itu berapa? 29 kan? Berarti partikel terbesar kan 5 mikro. 29. 29. Nanti makanya masukin sini. 20 per 29 kali 1000. Berarti kan sekitar 1000 juga kan Bapak Ibu. Nah, makanya kelas A dan kelas B biasanya 1000 gitu kata kuncinya. Nah, sekarang seperti ini, lalu kita lakukan pengertian misalnya 9 titik. Ya, 50 meter itu berapa tadi ya? 50 meter berapa? 50 meter. Nah, 50 meter round up tuh, Pak. Jangan 36 masuknya, 52. Berarti 10 titik ya? Betul ya? 10 titik ini berapa titik tadi? Oh, 9. Ini saya yang salah nih. Ya, anggaplah ini 48 titik ya. Jadi, coba saya salah, salah interpretasi ntar ya. Oke. Ya, saya salah. Harusnya ini 10, Pak. Gak apa-apa. Ini mungkin ya kita rubah aja jadi 36 gitu ya biar 9 ya. Nah, eh, lokasi sampelnya ada 9 titik tadi diukur jumlah partikelnya yang 0,5 nih bukan 0,3 nih Bapak Ibu. Saya belum handle editingnya. Ini salah bukan. Oh ya. Aduh, oke 0,5 mikro. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita mengacu pada kebijakannya level 5 berarti kelas A, apakah ini memenuhi syarat? Nah, kita hitung sama-sama ya. Nah, kalau di ISO sebelum 2015 itu dihitungnya pakai upper confidence limit Bapak Ibu, oke statistik. Jadi statistik seperti ini. Tapi ini abaikan saja karena udah nggak dipakai. Nah, itu seperti ini dulu pakai trend analysis juga, tapi sekarang udah dilebarkan. Itu saya mau sampaikan dulu zaman dulu begini. Nah, seperti ini. Nah, tapi jangan lupa tadi kan data ini, lihat Bapak Ibu, ini kan per berapa? 28 liter kan? Betul kan? 1 menit kan? Misalnya satu menit nih. Oke? Kebayang ya? Nah, kan ingat nggak? Tadi kan partikel lewat ini kan per berapa liter? 1000 kan? Maka 28 liter itu harus dikonversikan Bapak Ibu. Caranya gimana? Nah ini dia. Caranya dirubah dulu. 1150 dikali 1000 dibagi 28. Jadi 53587. Jadi dikonversikan ke lebih besar. Gitu caranya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham? Atau bisa juga di alatnya
dia bisa konversikan ke 1000 liter. Tapi hati-hati, ini juga tricky nih. Ini juga bagian yang suka curang-curang nih Bapak Ibu yang mohon maaf ya, Bapak Ibu yang oknum-oknum ini gitu ya, suka dia pakainya yang ini nih. Jadi untuk datanya, padahal dikonversikan 1000 liter. Ini juga saya pernah dapatkan di pabrik dalam negeri banyak banget, luar negeri juga ada. Nah, seperti ini, lalu kita lakukan ini. Saya nggak ini ya, ini pakai cara lama nih, Bapak Ibu nggak perlu pusing. Nah, ini saya serahkan. Nah, kalau yang 1445, yang 2015, cuman rata-rata dari jumlah partikel dihubungkan dengan standar. Jadi gini, rata-ratanya kan ini, min kan, 203, 37, 7200. Nah, sekarang rata-ratanya 7250 sama 1329. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau ISO kelas 5 itu berapa? Kita lihat nih. ISO kelas 5 kelas A itu berapa? 0,5 mikron ya? Ada yang bisa bantu jawab? Yang 0, lebih besar dari 0,5. Ini kan lebih besar ya, setara atau lebih besar ya, kata kuncinya Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai salah lagi nih Bapak Ibu, karena kalau hanya 0,5 mikron aja pasti bagus hasilnya. Tapi kata kuncinya setara atau lebih besar nih, kata kunci di atas ini. Yang ISO kelas 5 berapa Bapak Ibu? Boleh bantu saya? 3.520. Oke, betul. Yang 5 mikronnya 29 ya. Nah, kita lihat hasil yang tadi masuk nggak? Nah, ini nih. Minnya kan ini. Yang ini nih, sorry nih. Minnya 7250 sama 1399. Jadi hasilnya fail atau pass, Kal. Bapak Ibu? Hah? Gagal atau berhasil, Bu? Gagal. Gagal, betul. Nah, kalau gagal berarti kita harus lakukan tadi, bisa jadi karena tindakan tambahan tadi yang nggak baik gitu ya. Jadi kata kunci ini dirubah ya Bapak Ibu ya, jangan salah tafsir nanti Bapak Ibu harus pakai rumus ini enggak. Ini cuma saya sampaikan sayang gitu dari ini dulu saya bikin Excel-nya zaman-zaman pertama kali keluar ISO-nya dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi saya sampaikan aja. Nah, kemudian nah, setelah ini barulah kita lakukan pada mikroba variable. Untuk kelas A dan kelas B itu wajib diidentifikasi kalau di mikrobanya tumbuh. Tapi kalau kosmetik kan nggak perlu. Karena kelas E kan. Bahkan nggak perlu mikroba sebenarnya. Kecuali kalau kelas D. Kerja di kelas D masih mungkin. Ya, seperti ini. Nah, pemantau mikroba kata kuncinya ini Bapak Ibu untuk yang kelas A semuanya kurang dari satu nggak boleh ada. Kenapa harus kurang satu? Karena nanti dirata-ratakan Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan. Yang kelas B itu ada 10, 100, 20 nanti tergantung. Nah, untuk sampel udara itu harus 1000 liter Pak. Nggak boleh kurang. Jadi memang harus kalau tadi partikel udara kan bisa dikonversikan. Kalau partikel mikroba nggak bisa. Jadi memang benar-benar air sampelnya dinyalakan 1000 liter. Nggak boleh cuma 1 menit. Bisa jadi 12 menit 1000 liter. Karena kecepatan apa ya? Vakumnya bisa jadi cuma 28 liter. Kemudian cawan papar dibuka saja, tapi selama 4 jam dibuka Bapak Ibu. Kemudian tutup berapa mikrobanya. Cawan kontak itu berarti di depth apa ya, ditempelin gitu ya ke dinding ke titik-titik yang apa yang diduga terkontaminasi. Nanti kita lihat untuk diukur atau dihitung berapa banyak mikrobanya. Sarung tangan, nah sarung tangan biasanya kalau yang kelas A itu kan kelas B dia pakai sarung tangan dicek juga tangannya, finger depth gitu nih. Seperti ini Bapak Ibu. Bayang nggak sih ya? Saya stop share dulu. Jadi semacam kalau udah pakai sarung tangan, nah gini, nanti ada cawannya gitu ya, cawannya gini, lalu tangannya gini, tep gitu. Satu, yang tangan tangan satu lagi juga sama ke cawan berikutnya. Nanti ditutup, diinkubasi, gitu. Oke, saya izin share lagi. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, sekarang air sampler. Nah, gampang, ini ada kita mulai dari sampler, kata kuncinya adalah oh ya langsung diinkubasi Bapak Ibu 20 sampai 25 derajat 4 hari lalu dilanjutkan 30 sampai 35 derajat 48 jam. Jadi memang butuh 6 hari dan butuh inkubator tentu. Air sampler seperti ini, bahannya TSA, alatnya air sampler seperti ini. Kalau misalnya beberapa jenis, misalnya Anderson Multi Hole Impactor, ini mengacu pada Dillon dan kawan-kawan ya, ada penelitiannya. Nah ini berapa menit sih kita harus jalankan si air samplernya tergantung dari kecepatan vakumnya tadi, gitu. Nanti dihitung dari kalibrasinya. Seperti ini, oke? Nah kalau air sampler rumusnya jumlah titiknya juga dibagi Pak. Kayak tadi kan jumlah titiknya dibagi ada tabelnya. Kalau ini juga ada rumusnya gitu. Tapi kalau mengacu pada WHO, tiap ruangan lebih dari 1000 liter itu apa ya? Harus dipantau gitu Bapak Ibu. Cuma 1 kali doang 1000 liter. Oh mohon maaf,
volumenya, mohon maaf nih, tiap ruangan harus dipantau lebih dari 1000 liter, nggak boleh 1000 liter aja. Kalau di ISO kan 1000 liter aja gitu Bapak Ibu. Kalau WHO lebih dari 1000 liter. 1001 boleh, karena ini lebih besar dan sama dengan 1000 juga boleh. Kemudian lakukan pengujian sesuai alat, lalu lakukan seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk kelas A memang air sampler jangan pindah-pindah Bapak Ibu. Nah, jadi bisnis air sampler ya, tapi ya itulah dia kadang-kadang bisa, kalau saya sih bisa aja. Yang penting adalah cara pengendaliannya aseptis. Gitu, sering dibersihkan, kemudian yang apa tuh namanya, plate yang di atas itu untuk nyedotnya itu harus punya beberapa tuh di, sekaligus juga bisa di itu kan bisa di autoclave kan, gitu ya, disterilisasi. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu. Hasil pemantauan sah selama 2 menit seperti ini. Interpretasi air sampelnya seperti ini. Oh, ini berarti mohon maaf ya saya salah juga. Ternyata bisa dikonversi Bapak Ibu. Sorry. Tapi tar dulu ya. Seingat saya kita ikutin ISO 1444. Kalau seingat saya sih harusnya nggak bisa. Tapi ya kita ikutin aja lah ya. Ini data saya zaman dulu sih. Oke, ya. Dihitung dan dikonversi ke meter kubik. Kalau misalnya apa namanya di samplingnya nggak 1000 liter, berarti dikonversikan gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, eh, seperti itu. Nah sekarang fail out kalau setting plate seperti biasa, cuma dibiarkan 4 jam, tapi dibuka Bapak Ibu ya, cuma baterainya jangan sampai ditutup aja gitu ya. Kemudian fail outnya, nah seperti ini. Kalau kelas A tiap 1 kaki kata kuncinya. Tapi kalau dan ditempatkan di tempat yang berisiko tinggi itu the worst case. Juga sama seperti ini kira-kira cara apanya cawan kontaknya. Kontak plate seperti ini biasanya beli ada banyak yang jual atau bisa juga buat. Saya pernah buat kayak beginian, mudah kok Pak, pakai TSA tapi yang penting adalah nuangnya sampai dia gelembung gitu, bikin apa ya, bikin satu bentuk agak menggembung gitu, jangan sampai tumpah tapi. Lalu sudah itu baru tutup. Lalu inkubasi dulu supaya dilihat ada yang tumbuh nggak. Kalau nggak tumbuh baru dipakai. Nah, kontak plate seperti ini mendeteksi mikroba yang dapat menyebabkan kontaminasi produk yang tertempel gitu kan. Kalau yang fallout kan yang dia terbang, air sampler yang dia nggak bisa disedot gitu ya. Kalau yang kontak plate yang sudut-sudut yang nggak bisa terjangkau. Beda nanti swab test ya Bapak Ibu ya. Karena kontak plate swab test beda lagi tuh. Bukan bukan untuk kaitannya dengan kayak gitu. Kadang orang banyak yang salah tafsir. Swab test juga masuk ke sini. Swab test beda lagi. Kemudian seperti ini gampang sama seperti tadi dilakukan apa namanya pembuatan media seperti ini. Kalau Bapak Ibu buat juga boleh. Kalau daripada bikin apa beli jadi mahal ya buat saja. Nah, kotak pack seperti ini caranya. Kemudian buat control chart, nah, swab test. Nah, ini sebenarnya eh, nggak nggak ada gitu Bapak Ibu. Cuman ini hanya lihat adanya mikrobanya ada atau nggak ada gitu. Kalau biasanya buat kelas 1 gitu. Kelas apa namanya? Kelas A gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada di swab test di sini nih. Peraturan persyaratannya nggak ada. Nah, kan nggak ada kan? Cuman kontak, cuman finger dip sampel udara nggak ada. Cuman itu mau menjelaskan memang ada metode swab test, tapi bukan buat kualifikasi ruangan gitu ya. Ya, ya. Dan ini kan pakai TSB tuh, bukan di itu TSB kan media pengkaya, bukan media apa namanya media eh, kualitatif gitu. Ya. Lalu ini hanya butuh tahu mikroba apa yang tumbuh sebenarnya. Glove prints, finger depths juga ada seperti ini ya. Kemudian kubasi. Ya, saya pikir ini airflow juga seperti ini. Ini airflow kita lihat juga karena ada biasanya partikel counter ada airflow meternya gitu ya. Untuk lihat apakah dia airflow-nya masuk atau enggak. Kalau nggak masuk juga bahaya Bapak Ibu. Karena dia waktu recovery-nya berarti kita harus cek lagi. Nggak boleh lama-lama. Nah, airflow juga ada 2 alat yang digunakan, air velocity meter atau air velometer. Nah, caranya seperti ini, juga sama, rumus ruangan yang akan dicek juga harus mengacu pada NL per AKA, kalau NL-nya minimal 3 titik. Kalau kurang dari 2, harus 3 titik. Nah, dia. Lalu pasukan volume air di ruangan terkendali juga dicek kecepatannya. Air change-nya juga dicek juga.
Nah, dia rule of thumb-nya kelas D dan E itu 6 hingga 20 pertukaran dalam 60 jam, kelas C 20 sampai 40, kelas B 40 sampai 60, kelas 5 udara laminer gitu ya. Ya. Waktu pemulihan 15 sampai 20 menit recovery-nya. Nah, kemudian untuk leakage stage, apa ya, tes kebocoran gitu ya, hanya dilakukan secara efektif dalam ruangan ISO kelas 1 sampai 5. Jadi kelas B, kelas C, kelas D nggak usah, hanya untuk kelas 5. Atau untuk biasanya biosafe, kalau Bapak Ibu pernah BSL 3, biosafety level 3, untuk apa ya, virus gitu, itu bisa tuh, leakage test. Pakai DPC atau photometer. Nah, seperti ini, karena nggak ada ya saya ini aja ya, leakage test seperti ini juga bisa, baca filter dan juga filter di HVAC-nya tuh Pak. Fotometer seperti ini, DPC seperti ini, saya nggak akan bahas sedikit detail. Nah, kemudian airflow, lajur apa ya, pola air itu juga dilihat biasanya pakai asap gitu ya. Ada seperti ini Bapak Ibu, tracer kayak semacam apa ya, benang itu. Streamers. Ada juga pakai ionisasi air, udara terionisasi, deionization air, spray atau derivasi alkohol juga bisa lihat, atau juga bisa menggunakan video gitu Bapak Ibu. Tapi menggunakan image processing teknik pakai apa ya, video kamera tertinggi, nanti pakai disemprot pakai semacam apa ya, air, bersihkan air. Dilihat laminar nggak? Kalau nggak laminar berarti ya tadi harus dilakukan beberapa penyesuaian. Nah, kemudian ini bisa dilakukan tracer injection dan seterusnya ya. Seperti ini. Nah, sekarang masuk kepada itu kualifikasi. Sekarang kita masuk ke frekuensi monitoringnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang suhu yang biru-biru itu dilakukan Bapak. Gitu ya. Untuk kualifikasi instalasi kinerja pemantauan proses. Nah, rekualifikasi itu yang dilakukan. Nah, kualifikasi ya. Nah, untuk yang harian seperti ini Pak. Kelas A, B, C, D. Tapi untuk yang itu ya, apa namanya? Serial. Pemantauannya seperti ini. Nah, sekarang untuk EFG gimana? Nah, kalau untuk yang EFG, instalasi KI-nya suhu kelembaban dilakukan, kinerja recovery test-nya nggak usah. Kalau yang pemantauan proses eh, seperti ini, gitu ya, rekualifikasi opsional nih, yang jumlah mikroba, tapi yang lainnya bisa. Karena yang EFG kan sebenarnya mikroba itu apa ya, nggak ada persyaratannya Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu yang menetapkan standarnya sendiri, gitu, bukan dari standar 1444-nya. Oke. Nah, jika terjadi kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pabrik farma steril itu yang saya cerita tadi, gitu yang pernah saya tangani, adalah Bapak Ibu lakukan beberapa dokumen ini. Cek beberapa dokumen level 1, apakah ada, level 2 ini ada nggak? Bukti kerjanya juga cek juga. Tuh. Syarat teknis untuk akomodasi ada nggak? Jangan-jangan memang syaratnya terlalu lebar gitu. Ya, kemudian rekamannya ada nggak? Kalau nggak ada rekamannya ya betul, berarti ada masalah, nggak pernah dicek, gitu ya. Atau misalnya ada rekamannya, cek apakah ada pakai faktor koreksi nggak, gitu ya, dan seterusnya. Nanti dilihat juga fasilitasnya, pemantauan pengendalian pekeramannya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita melakukan apa ya, kontaminasi silang? Itu biasanya sistem HVAC-nya ada dilengkapi dengan ekstraktor debu gitu ya. Yang misalnya rifampicin tadi bisa pakai ekstraktor debu. Dan sistem tahan udaranya terpisah misalnya. Perawatan dan pengerawatan sistem HVAC juga harus tepat, harus bagus. Kalau enggak ya tadi nggak efisien Pak. Nah, perbedaan tekanan udara kalau Bapak Ibu yang kelas ABC yang pabrik farmasi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang kosmetik boleh, boleh juga sih, gitu ya. Juga closed system. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Pustakanya ini ada Eckers, ada American Society, per BPOM 724, ASL 14 2011, 2015 dan seterusnya.